Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ahmad Zaini SPD. NPK 20 56 96671 8701. NIM 20 21 13 02 462. Bidang studi PPKM. Peserta PBB dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PPKM kelas 11 fase F. Materi penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Madrasah Aliyah Nur Fadilah, Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga selalu sehat. Amin. Dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Semoga sukses semua. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baca Pancasila bersama-sama. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan mengabsen Siti Aisyah, Dwi Wulandari, Izarani Bilqis, Manzilatur Rohmah, Mumayyizah, Lailatul Izzah. Baik anak-anak, sebelum ke pelajaran silahkan buka dulu LKS-nya. Buka dulu LKS-nya, sekalian terimanya juga dibuka untuk mendengarkan materi pada hari ini. Jangan bisik-bisik tetangga ya, bisik-bisik rumah tangga saja agar tidak kedengaran. Saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu, namanya pertanyaan pemantik untuk merangsang pemikiran kalian, dan dari wajah-wajahnya seperti kemarin-kemarin tetap terpandang sebagai anak-anak cerdas. Amin. Amin. Pertanyaan, bagaimana cara kalian dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan yang bisa jawab. Oh iya, silahkan Bunga. Kalau saya dengan cara memahami isi dari semua sila dan menerapkannya di rumah. Contoh, menghormati orang tua, kakak, dan tidak mengganggu kakak ketika beribadah. Gotong royong, membersihkan rumah. Ya, tepuk tangan untuk Bunga. Jawabannya sangat bagus sekali. Suatu hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari keluarga. Sehingga terbiasa nanti dibawa ke sekolah, dibawa ke masyarakat. Selanjutnya yang lain ada yang bisa jawab? Silahkan. Ya, silahkan Sao. Saya membiasakan diri untuk peduli pada orang lain dan di lingkungan sekolah aktif dalam kegiatan OSIS seperti rapat OSIS, menghargai rapat teman, dan selalu berdoa ketika awal pelajaran. Ya, itu
berarti aktif dalam kegiatan OSIS, kemudian mengikuti rapat OSIS, berarti sesuai dengan nilai sila ke-4. Berdoa sesuai dengan sila ke-pertama. Tepuk tangan untuk Sarah. Materi melanjutkan materi yang sebelumnya tentang Pancasila. Sekarang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu di awal sudah dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Terdiri dari 5. Sila itu maknanya 5. Panca. Dasar. Jadi Pancasila merupakan dasar negara. Tentunya harus dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi bagi seluruh bangsa Indonesia, kalian termasuk bangsa Indonesia, harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di dalam masyarakat. Dan Pancasila ini sakti. Kenapa dibilang sakti? Karena berhasil mempersatukan seluruh bangsa yang berbeda suku di dalam negara kita, dari Sabang sampai Merauke. Berhasil disatukan. Bayangkan kalau di luar negeri, di kota-kota di negara-negara Timur Tengah itu hanya 3 agama, kadang hanya 2 agama, Kristen dan Islam, ada Yahudi dan Islam, kadang masih bentrok antar kelompok. Maka dengan adanya Pancasila ini, ketika kita sudah mengamalkan Pancasila, hidup kita akan menjadi hidup yang kita idam-idamkan atau kita insya Allah aman dan tertib dan sejahtera. Di dalam garis-garis besar nilai-nilai Pancasila itu ada di 3. Ada yang tahu pertama? Nilai dasar. Bagus, berarti LKS-nya dibaca. Nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumen. Yang ketiga, nilai praksis atau nilai praktek. Ada 3 nilai. Nilai pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu nilai pokok yang ada di dalam sila. Berarti 5 sila tersebut disebut nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Penjabaran daripada nilai dasar. Bisa berbentuk undang-undang dasar, undang-undang, perpres, perda, peraturan daerah, sampai perdes, peraturan desa, kemudian peraturan sekolah, sampai ke program-program kebijakan-kebijakan pemerintah itu disebut nilai instrumental. Yang ketiga nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Yaitu nilai ketika kita melakukan kegiatan dalam sehari-harinya sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh, kalian beragama, percaya terhadap adanya Tuhan, nilai praksis. Beribadah, setelah kalian punya agama beribadah. Ketika melihat temannya beragama lain, kalian tidak resah, tetapi kalian saling menghormati. Itu disebut nilai praksis. Berdoa ketika sebelum pelajaran dimulai, membantu temannya yang kesusahan atau kesulitan, menjenguk temannya ketika sakit, itu adalah nilai praksis. Ikut musyawarah kelas ini seperti ini kan pastinya tidak langsung tempel, ada musyawarah terlebih dahulu, mau diamalkan ketika 17. Kalian ikut semua bekerja sama, ikut rapat, itu sesuai dengan nilai sila keempat. Berarti kalian menerapkan nilai praksis. Sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Ulfatul Jannah, ayo silakan untuk berdiri. Apakah menurut Bapak nilai-nilai Pancasila itu sudah sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Indonesia? Oh ya, tepuk tangan untuk pertanyaannya.
sekali, pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah sudah sesuai? Kalau kita lihat sejarah, ketika kalian belajar di kelas 1 tentang perumusan dasar negara, bahwa Pancasila itu tidak mengambil atau tidak mencontoh dari negara lain. Ngambilnya dari mana? Memang mengambil dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum Indonesia ini masih belum jadi negara, masih belum dijajah, masih berupa yang namanya kerajaan. Yang namanya orang Indonesia itu sudah punya yang namanya keyakinan, walaupun dia tidak tahu agama, tapi dia sudah punya keyakinan bahwa ada yang namanya dinamisme, animisme, percaya terhadap roh atau makhluk halus, percaya terhadap benda-benda gaib, benda-benda sakti. Mereka sudah percaya bahwa mereka sudah ada yang menciptakan. Yang kedua, kegiatan gotong royong di masa kerajaan itu memang sudah menjadi adat istiadat orang Indonesia. Saling tolong-menolong, ramah, bermusyawarah, itu memang jadi kebiasaan orang Indonesia. Maka dari itu Pancasila itu sesuai dengan adat istiadat, budaya dan kebiasaan orang Indonesia. Yang dilihat di sana, para tokoh bangsa itu merumuskan dasar negara melihat ke belakang sejarah dan kebiasaan orang Indonesia. Sudah paham? Terima kasih. Selanjutnya untuk lebih paham tentang penjelasan, mungkin ada penjelasan tambahan berupa ini saya akan putarkan videonya ya. Silahkan disimak baik-baik, kalau perlu dicatat untuk nanti bahan kalian diskusi. Oke, silahkan disimak ya. Channel PPKN Studi, mudah-mudahan percobaan kita yang pertama ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua bisa belajar banyak daripada yang pertama. Oke, anak sekalian, kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila masa kini. Anak sekalian, nilai-nilai Pancasila itu banyak. Ya, apa ulangi? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Nilai dasar itu adalah Pancasila. 5 sila Pancasila itu adalah nilai dasar, nilai pokok yang ada di dalam Pancasila. Kalau ulangi, yang dimaksud dengan nilai dasar Pancasila adalah nilai pokok, nilai utama yang ada dalam Pancasila. Jumlahnya ada 5, yaitu sila 1 ketuhanan, sila 2 kemanusiaan, sila 3 persatuan, sila 4 kerakyatan, dan sila 5 keadilan sosial. Itu anak sekalian yang dimaksud dengan nilai dasar. Sementara yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar tadi yang sudah diwujudkan menjadi peraturan-peraturan perundangan. Ya, misalnya ada undang-undang dasar, ada MPR, ada undang-undang garis miring Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, biasanya disingkat PP. Lalu kemudian ada Perpres, ya. Lalu kemudian ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah kabupaten kota. Itu adalah nilai apa tadi anak sekalian? Nilai instrumental. Nah, nanti akan kemudian misalnya jika mendahului orang tua sedang bicara mengucapkan permisi. Yang sudah kalian simak, maka dari itu saya akan menerbitkan pertanyaan supaya kalian lebih paham lewat gambar. Pertanyaan lewat gambar.
Nah, ini contoh dari sila berapa? Sila dua. Ya, betul. Ini Pertama, sedang apa? beribadah. Bukan sedang minta ya. Minta kepada Allah berdoa sesuai sedang. Pertama, Yang ini keadilan. Jadi setiap masyarakat yang melakukan kerja bakti harus ikut jika tidak ada halangan. Yang ini sudah pertama. Saling apa ini? Toleransi. Selanjutnya ini makna dari gambar ini adalah sesuai dengan sila ketiga. Gotong royong ini melahirkan sebuah interaksi antar masyarakat sehingga mereka bersatu untuk bergotong royong dan melahirkan yang namanya mencetak kerukunan. Ini yang jawab sila kedua siapa? Sila kelima, artinya orang tua itu menggambarkan orang tua itu adil pada anak-anak. Oke, sudah mengerti? Selanjutnya saya akan membentuk 3 kelompok, ya 3 kelompok terdiri dari 5 orang minimal ya. 5 orang. Jadi untuk tidak apa-apa ini. Silakan bangunnya dibentuk formasi untuk enak untuk bekerja sama. Tugasnya adalah kalian dengarkan dulu. Tugasnya kalian menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan saya dan sudah dijelaskan di video. Dan bagus, dengarkan dulu. Nanti dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain itu menanyakan hasil rangkuman kelompoknya atau mewawancara. Mengerti ya? Ya sudah, itu. Untuk disusun ini berdiskusi ya tentang apa yang saya sudah jelaskan. Karena ada masyarakat ditulis masyarakat ya. Ada yang mencatat, ada yang berpikir untuk menyusun karakternya. Dan jangan lupa berikan contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau bisa dalam kehidupan berbangsa ya. Sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok siapa yang mau ke kelompok temannya yang pertama kali? Oh iya silakan. 2 orang ya. Silakan. Oh ya ini ke kelompok 3 berarti. 3. Apakah kelompok kalian kompak dalam mengerjakan tugas guru dan kekompakan itu merupakan penerapan sila keberapa? Pertanyaan kedua, menurut kalian apakah teman kita di kelas ini sudah menerapkan nilai Pancasila secara maksimal? Kelompok saya sudah kompak dalam bekerja sama dan kekompakan dalam kelompok merupakan cerminan sila ketiga. Jawaban kedua menurut kami belum, karena kadang ada siswa yang masih malas berdoa ketika mau memulai pelajaran. Masih juga ada teman yang datang terlambat, tidak ikut upacara. Tindakan semacam itu kan tidak menyelamatkan nilai Pancasila. Baik, kalau sudah semuanya sudah sama-sama
mewawancarai atau bertanya kelompok yang lain. Sedangkan mulai kelompok pertama untuk presentasikan hasil diskusinya antara temannya ke depan. Mohon disimak ya. Ya Pak. Nanti saya yang mau yang berhasil presentasi yang bertanya saya kasih poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan rangkuman hasil dari diskusi kelompok kami. Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi pedoman kita, dan setiap peraturan di bawahnya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi negara dan bangsa yang ideal. Nilai-nilai Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu 1. Nilai dasar atau nilai pokok, yaitu nilai yang 5 di dalam Pancasila: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 2. Nilai instrumental, yaitu penjabaran diri, dan nilai dasar yang berupa UUD, UU, Perpres, Perda, dan kebijakan organisasi. 3. Nilai praksis, yaitu nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau pengamalan daripada nilai instrumental. Contoh, saling menghormati antar agama, toleransi, suka menolong, gotong royong, ikut dalam musyawarah kelas, tidak membeda-bedakan teman atau tetangga, suka berbuat adil pada sesama. Maka untuk menjadi warga negara yang baik, kita dalam bertingkah laku, dalam bersikap harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Pertanyaan kelompok kami kepada kelompok lain. Yang pertama, apakah kelompok kalian kompak dalam mengerjakan tugas guru, dan kekompakan itu merupakan penerapan sila keberapa? Pertanyaan kedua, menurut kalian apakah teman kita di kelas ini sudah menerapkan nilai Pancasila secara maksimal? Ini jawaban dari kelompok 3. Yang pertama, menurut kami, kelompok saya sudah kompak dalam bekerja sama, dan kekompakan dalam kelompok merupakan jaminan sila ketiga. Yang kedua, menurut kami belum, karena kadang ada siswa yang masih malas berdoa ketika mau memulai pelajaran. Masih juga ada teman yang datangnya terlambat, tidak ikut upacara, tindakan semacam itu kan tidak mengamalkan nilai Pancasila. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan posisi bangkunya seperti semula dan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Dari presentasi tadi kerjasama antar kelompok sudah sangat bagus. Sekarang yaitu saya akan memberikan tambahan asesmen penilaian. Jadi nanti yang bisa jawab semuanya ini nanti dikerjakan ya, dikerjakan, dicatat pertanyaannya, kemudian jawabannya ditulis. Kalau ini bukan kelompok lagi, tapi secara perorangan. Silakan bukunya dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan bukunya. Ini juga ada tambahan poin. Sebutkan wujud penerapan Pancasila wujud penerapan Pancasila sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di sekitar kalian, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan nilai instrumental dan nilai praksis. Yang kedua, soal kedua, jelaskan faktor utama yang dapat menghambat terjadinya implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, berikut contoh perilaku nilai Pancasila. Bukan berikut, berikan
berikan contoh perilaku nilai Pancasila, sila ketiga dan sila keempat di lingkungan sekolah. Nah, dikerjakan ya. Saya kasih waktu. Nanti dikumpulkan. Kalau sudah selesai ya. Habis yang sudah dikumpulkan ya. Namun sebelumnya coba saya akan bertanya kepada kalian, hambatan apa saja yang dapat menghambat penerapan Pancasila di bangsa kita? Yang bisa jawab silahkan. Hambatan apa saja yang dapat menghambat penerapan Pancasila di dalam bangsa kita ini? Yaitu naik. 1. Minimnya pendidikan. 2. Pesatnya globalisasi yang membuat ideologi asing masuk ke negara kita. Ya, jadi lemahnya pendidikan itu dapat menghambat terciptanya penerapan Pancasila di dalam masyarakat atau bangsa. Karena yang namanya pendidikan itu sangat dibutuhkan. Dengan pendidikan semuanya akan bisa berubah ke hal-hal yang lebih baik. Yang kedua, masuknya globalisasi yang sangat cepat kepada negara kita sehingga dapat ideologi asing itu dapat masuk ke negara kita tanpa bisa dibendung. Dan tugas kita adalah memilah ketika kita melihat di internet, di YouTube dan sebagainya, hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila itu kita jangan ambil, kita harus cegah, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Oke, terima kasih. Silahkan dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai dikumpulkan. Tugas sudah, rangkuman dari siswa sudah tadi. Saya akan memberikan juga rangkuman bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di dalam negara Indonesia, yang memiliki dasar negara Indonesia Pancasila, harus siap mengamalkan Pancasila. Dan pengamalan Pancasila itu ketika kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari pasti membuahkan sikap dan perbuatan yang baik. Sehingga dengan sikap dan perbuatan yang baik itu dapat memicu timbulnya masyarakat yang rukun, masyarakat yang bersatu, masyarakat yang aman. Ada 3 nilai Pancasila. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis. Sudah dirangkum tadi sama kalian, pasti kalian mengerti. Dan untuk itu kita harus selalu mengamalkan Pancasila dimanapun kita berada. Ya, sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah paham, marilah kita akhiri pelajaran ini dengan pembacaan kafaratul majlis.